Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Mariam, seorang perempuan sederhana asal Bangkalan, Madura, berdiri dengan mata berkaca-kaca di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di tangannya hanya ada sebuah koper lusuh, sementara di hatinya ada doa yang tak pernah berhenti ia lantunkan sejak berbulan-bulan lalu. Usianya baru 27 tahun, tetapi beban hidup yang ditanggung membuat wajahnya terlihat lebih tua. Siti bukan tanpa alasan memilih jalur berat ini. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, adiknya yang masih sekolah membutuhkan biaya, dan sawah keluarga yang kecil tak lagi mampu mencukupi kebutuhan. Saat ada tawaran untuk menjadi TKW di Arab Saudi dengan gaji yang katanya pasti besar, Siti langsung menerima meski sebenarnya hatinya penuh keraguan. Di bandara, ia sempat meremas tangan ibunya erat-erat. Sang ibu hanya bisa berpesan dengan suara serak, "Nak, jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Ingat selalu sholat, jangan pernah putus doa. Kalau ada yang jahat sama kamu, sabar ya, semoga Allah lindungi." Kata-kata itu menusuk hati Siti, membuat ia ingin menahan langkah. Tapi ia tahu, tak ada jalan lain selain melanjutkan perjalanan ke arah begitu panjang dan melelahkan. Siti ditempatkan di rumah seorang majikan di Riyadh, kota yang megah tetapi terasa asing baginya. Awalnya, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua pengorbanan ini demi keluarga. Hari-hari pertama, ia jalani dengan penuh semangat meski tubuhnya kelelahan. Namun, seiring waktu, majikan tempat ia bekerja mulai menunjukkan sikap yang keras. Siti tak berani banyak bicara, hanya bisa menunduk dan menuruti setiap perintah. Hingga suatu malam, di sebuah ruangan sepi, majikan itu melontarkan ancaman yang membuat tubuh Siti gemetar dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, mulai saat itu, hidupnya di negeri orang tidak lagi sama. Bagian 2. Ancaman yang menghancurkan hati malam itu sunyi. Siti baru saja selesai membersihkan dapur ketika majikannya, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun, masuk dengan wajah dingin. Ia menatap Siti tajam, lalu berkata dengan suara berat, "Kalau kau berani melawan atau mencoba kabur, keluargamu di Indonesia akan sengsara. Aku tahu semua datamu. Jangan coba-coba." Seketika tubuh Siti melemas. Ia tak mengerti bagaimana mungkin majikan itu tahu tentang keluarganya di Madura. Tetapi ancaman itu membuatnya membisu, tak sanggup menjawab. Pikirannya langsung melayang ke ayahnya yang sakit, ibunya yang renta, dan adik yang masih duduk di bangku SMA. Air mata menetes diam-diam di pipinya. Ia bukan takut pada dirinya sendiri, melainkan pada kemungkinan keluarganya benar-benar celaka bila ia berbuat sesuatu yang salah. Sejak malam itu, Siti menjalani hari-harinya dalam kepasrahan. Ia bekerja siang dan malam tanpa mengeluh, bahkan saat tubuhnya nyaris roboh karena lelah. Yang membuatnya lebih hancur adalah ketika ia menerima telepon singkat dari ibunya di kampung. Suara ibunya begitu lemah, berkata pelan, "Nak, ayahmu semakin sering batuk darah. Uang yang kamu kirim sudah kami pakai buat beli obat. Jangan pulang dulu, ya. Kami masih butuh kamu." Siti hanya bisa menahan tangis di ujung telepon. Ia ingin sekali berkata bahwa dirinya sedang berada dalam tekanan, ingin menceritakan semua tentang ancaman majikannya. Tapi lidahnya keluh. Ia takut, benar-benar takut, jika perkataannya terdengar oleh orang yang salah. Malam-malam berikutnya ia habiskan dengan bersujud di atas sajadah, memohon kekuatan dari Allah. Ia pasrah bukan karena lemah, tapi karena satu alasan yang membuat semua orang menangis bila tahu. Demi keluarganya tetap bisa hidup, ia rela dirinya yang menderita. Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 3, yang menggambarkan penderitaan sehari-hari Siti di rumah majikan?
Dan bagaimana ia tetap bertahan meski ancaman makin menjadi-jadi. Bagian 3. Hari-hari dalam tekanan sejak ancaman itu, hidup Siti berubah drastis. Pagi hari ketika matahari baru menyingsing, ia sudah dipaksa bangun. Majikan perempuannya menuntut rumah besar dengan 4 lantai itu selalu bersih berkilau. Belum selesai mengepel lantai, ia harus buru-buru menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan, lalu berlari ke kamar anak-anak mereka yang selalu berantakan. Tangan Siti penuh luka goresan karena pekerjaan tak henti-henti, punggungnya terasa remuk karena harus mengangkat barang-barang berat. Kadang ia tidak sempat makan, hanya meneguk air putih untuk menahan lapar. Tapi meski tubuhnya melemah, pikirannya tetap kuat, ia harus bertahan. Yang paling menyiksa bukanlah pekerjaan berat itu, melainkan sikap majikan laki-laki yang selalu mengawasi dengan tatapan tajam. Sekali waktu, ia sengaja mendekat terlalu dekat, membuat Siti merasa terjebak. Saat Siti mencoba menjauh, ancaman itu kembali terucap, ingat keluargamu di Indonesia. Jangan pernah coba melawan. Malam hari, setelah rumah sunyi, Siti sering bersembunyi di pojok kamarnya yang sempit, hanya cukup untuk sebuah kasur tipis. Ia memeluk foto keluarganya, ayah, ibu, dan adik, yang dibawanya dari Madura. Foto itu basah oleh air matanya hampir setiap malam, namun yang membuat Siti tetap bertahan adalah pesan ibunya. Jangan pulang dulu, kami masih butuh kamu. Kata-kata itu bagaikan belenggu sekaligus kekuatan. Ia tahu, jika ia menyerah, keluarganya di kampung akan semakin terpuruk. Meski begitu, dalam hati kecilnya, Siti mulai bertanya, sampai kapan ia bisa bertahan dalam tekanan yang begitu berat? Apakah mau saya teruskan ke bagian 4, di mana Siti mulai mengalami kejadian yang lebih mencekam karena majikan laki-laki makin berani menekan dirinya? Bagian 4. Malam yang mencekam. Suatu malam, ketika jam menunjukkan hampir pukul 12, Siti baru saja selesai mencuci piring terakhir di dapur. Tubuhnya begitu lelah, matanya nyaris tak bisa terbuka. Ia berjalan pelan menuju kamarnya yang sempit, berharap bisa segera merebahkan diri walau hanya sebentar sebelum subuh tiba. Namun, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras. Hatinya langsung berdebar. Ketukan itu bukan dari majikan perempuan, bukan pula dari anak-anak majikan. Suaranya berat, dalam, dan sangat dikenalnya. Buka pintunya. Itu suara majikan laki-laki. Siti berdiri terpaku, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Ia ingin menolak, tapi suara ancaman dulu kembali terngiang. Aku tahu keluargamu. Jangan coba-coba melawan. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu sedikit. Pria itu menatapnya dengan tatapan mengerikan, lalu melangkah masuk tanpa izin. Aroma parfum maskulin yang menusuk membuat Siti makin terhimpit di sudut kamar. Kau tahu, semua keluargamu bergantung padamu. Kalau kau berani melapor atau membuat masalah, mereka yang akan jadi korban, katanya dengan nada dingin. Air mata Siti langsung jatuh. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa memohon dalam hati, memeluk erat sajadah kecil di pojok kamar seakan itu satu-satunya pelindung yang tersisa. Malam itu Siti benar-benar merasa sendirian. Ketakutan begitu mencekam, membuat tubuhnya gemetar tanpa henti. Tapi ia memilih diam, memilih pasrah, bukan karena menyerah, melainkan karena ia tak ingin satupun anggota keluarganya di Madura disakiti. Di dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, biarlah aku yang menanggung semua ini. Jangan engkau biarkan keluargaku merasakan sakitnya." Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 5, di mana penderitaan Siti semakin berat hingga akhirnya ia hampir kehilangan harapan? Bagian 5. Hampir kehilangan harapan. Hari-hari setelah malam mencekam itu menjadi semakin berat bagi Siti.
Majikan laki-laki semakin berani, sementara majikan perempuan sering melimpahkan amarah tanpa alasan. Seakan seluruh rumah itu menjadi penjara, dan Siti hanyalah tahanan tanpa hak bicara. Ia mulai kehilangan semangat. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar setiap kali memegang alat kerja. Bahkan ketika ia menerima kabar dari kampung bahwa ayahnya semakin parah sakitnya, ia hanya bisa menangis tanpa daya. Suatu pagi, saat sedang mengepel lantai, Siti jatuh pingsan. Majikan perempuannya bukannya menolong, malah membentaknya. Ia dipaksa bangun dan melanjutkan pekerjaan, meskipun tubuhnya sudah tak sanggup. Malam harinya, Siti kembali bersujud di atas sajadah kecilnya. Tangisnya pecah, bahunya terguncang hebat. Ya Allah, aku hampir tak kuat lagi. Kalau bukan karena ibu, ayah, dan adikku, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Ucapnya lirih, ia benar-benar hampir kehilangan harapan. Dalam benaknya sempat terlintas untuk kabur, untuk melawan, untuk melaporkan majikan itu. Tapi bayangan wajah keluarganya kembali muncul. Ia takut sekali jika ancaman itu benar-benar terjadi. Hanya satu hal yang membuatnya tetap bertahan, cintanya pada keluarga. Baginya, penderitaan dirinya masih bisa ia tanggung, asalkan ayah, ibu, dan adiknya di Madura tetap bisa hidup tenang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari bahwa jika keadaan terus begini, cepat atau lambat, dirinya mungkin tak akan selamat. Apakah mau saya lanjutkan ke bagian 6? Saat titik terendah Siti membuatnya berpikir untuk nekat mencari pertolongan meski penuh risiko.